Hai kawan-kawan perempuan. Jumpa lagi nih. Jumpa lagi di vlog Sandung Kawin. Saya dan Cenil, kami lagi jalan-jalan sore. Lihat aja mukanya tuh kayak habis bangun tidur. Habis mandi sore kita jalan-jalan karena mau take podcast. Kayak ini tau nggak, kayak dulu ya, zaman dulu anak umur 5 tahun tuh abis dimandiin Jalan sore. dan sore mukanya bedakan, pegangan pagar, Terus naik sepeda. naik sepeda. Kita mau bahas apa? Wita gitu kan, di depan pagar. Iya. Kita mau bahas apa? Bahas soal ini sesama perempuan. Kemarin tuh gue sama Wita baru aja ngebahas women supporting women tuh sebetulnya apa sih gitu. Sepertinya sepenting apa sih hubungan itu, dan akhirnya ketika kami bahas, iya ya, mestinya sesama perempuan itu memberikan rasa aman dan nyaman, anget gitu sesama perempuan. Jadi karena kan kita sering banget ya dengar bahwa yang namanya sesama perempuan kok cenderung untuk judgmental. Kita punya kecenderungan untuk kalau ngelihat orang ya sesama perempuan kok menilai-nilai. Nah kira-kira kayak gitulah gitu. Ih, dia kan nggak bisa tuh sebenarnya. Ngapain sih? Iya gitulah. Terus bahkan pernah ada riset yang bilang bahwa ketika perempuan jalan dengan sesama perempuan itu akan cenderung dandan dibanding kalau dia jalan dengan teman-temannya yang laki. Iya. Artinya pernah ada riset itu. Kayak gue dong. Pas gue pikir-pikir lagi ya, kalau Harus gue pakai lipstick. kalau karena kalau sesama perempuan itu biasanya mereka akan mempercantik dirinya gitu. Tapi kalau dengan ke teman-teman ya, ini konteksnya teman-teman ya, teman-temannya yang komunitas yang laki, ya nggak perlu. Tapi ini memang masih perlu masih perlu dibahas lagi. Tapi intinya adalah yang mau kita bahas hari ini adalah kalau misalnya nih kita berdua kan mirip nih, punya teman-teman deket laki, Banyak. teman-teman main laki. Banyak gue. Nah, terus apakah kita perlu juga deket sama pasangan mereka dalam konteks women supporting women? Karena belum tentu loh pasangan mereka secure dengan kehadiran kita. Ya kalau nggak kenal lama ya. Kalau dalam konteks gue, ada teman-teman gue yang gue jadi deket sama pasangannya, tapi ada juga yang memang pasangannya tidak dilibatkan dalam pertemanan kami. Jadi emang macam-macam sih, kan ada kan orang yang teman-temanku ada yang nggak memang pasangannya nggak dilibatkan gitu, tapi ada juga yang bahkan guenya ditarik-tarik gitu loh, ini bini gue gitu, terus bininya juga, istrinya juga akhirnya jadi dekat gitu. Ya kan sebenarnya lo salah satunya. Gue jadi dekat dan bersahabat sama lo kan karena iya karena pasangan lo ya. Iya. Dan lo juga akhirnya malah jadi dekat sama suami gue. Iya. Jadi kalau nih kawan-kawan perempuan Cenil kalau ke rumah, karena gue suka rempong di rumah, jadi lo ngobrol panjang lebarnya justru sama suamiku. Iya. Abis seru sih obrolannya. Ntar kadang-kadang gue tinggal, udah selesai belum ngobrolnya, ayo makan. Iya. Ya kalau ya lo salah satu contohnya bahwa gue punya teman dekat cowok ya yang kemudian pasangannya atau istrinya jadi sahabat gue gitu. Gue ada sahabat juga dari SMA. Dulu dia kalau pacaran dia bawa ke rumah gue. Dan dia ngomong, lo harus kenal sama sahabat gue namanya Wita. Jadi dia bawa ke rumah gue. Lo kenal sama sahabat gue itu. Kalau lo dan lo tidak boleh cemburu sama dia, kata temen gue gitu. Karena dulunya dia pernah pacaran. Karena saking gue dekatnya sama sahabat gue itu ya, Oding namanya. Jadi mantan pacarnya dulu itu cemburunya setengah mati sama gue, sehingga gue nggak boleh deket sama dia. Bahkan gue nggak berkomunikasi hampir 2 tahun.
sedih banget sih. Sedih banget gue. Sementara kan gue sama dia deket, sama keluarganya deket, nyokapnya tuh udah kayak nyokap gue gitu ya. Itu hampir 2 tahun gue gak komunikasi karena pacarnya cemburu sama gue. Tapi akhirnya dia putus sama pacarnya. Kemudian pacar-pacar barunya semua dikenalin ke gue. Oh. Dan syaratnya itu, lo gue bawa dan lo gak boleh cemburu gitu. Ya. Dulu juga gue pernah tuh gitu. Jadi gue syarat gue ketika setiap kali gue pacaran sama siapapun, gue selalu bilang ini sahabat-sahabat gue dan itu nggak bisa diganggu gugat. Jadi teman-teman gue itu, teman-teman buat gue paling nggak tuh sesuatu yang precious, yang sangat penting. Bahkan kadang-kadang posisinya setara sebetulnya dengan pasangan. Iya banget ya. Iya kan? Nah, kalau balik lagi ke soal yang apakah kita perlu berteman dalam konteks ada teman-teman yang memutuskan untuk memisahkan antara persahabatan dengan pasangannya. Ada juga yang bilang bahwa kalau gue memang sayang sama sahabat gue, maka orang yang penting dalam hidup gue juga harus deket sama sahabat gue. Iya sih, tapi Ya. itu benar sih. Karena ya itu tadi, kalau nggak kan, tapi gini, nggak semua perempuan, Semua laki-laki tidak semua laki-laki, nggak semua perempuan legowo gitu kalau pasangannya punya sahabat perempuan, apalagi yang kayaknya lebih tahu, merasa lebih tahu dia. Padahal menurut gue, lo berteman sama lo berpasangan itu sebenarnya 2 hal yang beda. Karena ketika lo asik jadi teman, belum tentu lo asik jadi pasangan. Bener gak sih? Bener itu. Dan sayangnya nggak semua perempuan menyadari itu gitu. Jadi dia udah kayak ke magerin duluan gitu kan. Padahal nih kawan-kawan perempuan saya punya banyak banget temen cowok ya, temen laki ya, yang buat gue asik-asik aja. Tapi ogah banget gue suruh ya kan, bayangin. Tapi buat pasangannya, jadi ada kan yang suka curhat sama gue, dia tuh gini. Jadi gue pas dicurhatin, hah, dia gitu ya? Oh ya, mungkin dia begitu terhadap pasangan, sama gue kan enggak. Ya karena gue bukan pasangannya kan gitu kan. Ada tuntutan yang beda. Ya betul. Ada Tuntutannya beda. Dan karena posisinya berbeda sebenarnya gitu. Dan kita kan juga nggak mau posisinya dibalik. Betul. Ya kan? Misalnya gini, betul. gue sambil ngebayangin ya sahabat-sahabat gue yang cowok-cowok itu ya. Terus gue suruh jadi pasangan dia, ogah. Ya kan? Ogah. Iya. Kadang-kadang gue kalau sahabat cowok gue itu curhat gitu ya mengenai pasangannya gitu. Terus gue bilang, ya dia mau sama lo aja udah syukur ya, gue bilang. Kalau gue sih nggak mau sama lo, gue gitu. Mendingan gue jadi teman gitu. Gila, sialan lo. Kan suka gitu kan. Suka ya, makanya maksud gue memang posisi itu belum tentu sama. Apa yang dirasakan sebagai pasangan sama yang dirasakan sebagai sahabat beda. Makanya nggak usah worry, nggak usah insecure kalau memang pasangan kita punya sahabat perempuan. Tapi as long as itu sahabat memang kita udah tahu udah lama gitu. Masa ada track recordnya gitu kan. Kalau tiba-tiba lo baru kenal terus aku sahabatnya, langsung. Tapi intinya adalah bahwa mungkin ada baiknya kita memperhitungkan pasangan, istri atau pacar dari sahabat-sahabat kita. Betul. Jaga perasaannya juga kan. Kita juga kita juga perempuan, adalah jealous-jealousnya, nggak mungkin enggak ya kan. Karena kan pada dasarnya adalah kalau women supporting women adalah kita harus jadi menyediakan diri sebagai perempuan yang support, yang hangat dan nyaman buat perempuan lain. Karena kan kita pengennya juga gitu. Iya. Oke. Nanti kita ngobrol lagi tentang women supporting women. Kasusnya beda-beda. Iya. Ya. Oke. Kita mau cari jajanan sore dulu. Kawin, cemilan, pasangan, semua akan lucu pada waktunya. Bye.